Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itu adalah salah satu premis teologis yang paling fundamental di dalam iman Kristen. Dan barang siapa yang menolak kebenaran dari premis itu, bisa dipastikan dia bukan seorang Kristen. Memang kebenaran dari premis teologis yang sangat fundamental itu merupakan sebuah skandalon, batu sandungan terbesar di nalar seorang muslim. Nalar seorang muslim memang tidak bisa dan tidak mampu mencerna kebenaran dari premis teologis itu. Mengapa demikian? Nah, saya akan menjawab pertanyaan penting itu di dalam video ini. Tetapi sebelumnya saya ingin kita sadar satu hal. Mengapa Muslim selalu muncul dengan klaim-klaim omong kosong, absurd, dan bersifat hayalan yang mereka asosiasikan dengan premis teologis yang sangat fundamental itu? Misalnya Anda sering mendengar jualan sejarah bohong-bohongan dari Irena Handono, Yesus baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Atau Anda juga pernah mendengar ocehan tak berotak dari Saniho Munir, Tuhan kok butuh timba. Atau Anda juga pernah mendengar argumen level preschool dari Ustadz Adi Hidayat, semua makhluk yang dilahirkan bukan Tuhan, Isa dilahirkan maka Isa bukan Tuhan. Atau Anda pernah membaca komentar-komentar level gembel dari Muslims di kolom-kolom komentar, Tuhan berkolor, Tuhan kok lahir lewat vagina, menyembah sesama manusia, dan seterusnya. Mengapa mereka muncul dengan klaim-klaim omong kosong semacam itu? Saya percaya mayoritas di antara mereka sadar itu omong kosong. Tapi mereka terus sebarluaskan itu. Mereka hanya ingin membuat premis itu terlihat absurd dan hanya layak untuk dicemooh. Mengapa demikian? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih satu catatan penting. Satu kali untuk selamanya untuk Muslims. Kekristenan tidak percaya bahwa manusia bisa jadi Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan dan tidak ada manusia yang boleh dipertuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan tidak menyembah sesama manusia. Jadi Anda jangan berdusta mengenai iman Kristen. Selamatkan martabatmu dengan tidak memfitnah kekristenan dengan hal-hal absurd yang tidak pernah dipercayai oleh iman Kristen. Kecuali kalau agama Anda mengajarkan Anda untuk menjadi makhluk-makhluk yang tak bermartabat dan rajin berbohong, menyebarluaskan klaim-klaim omong kosong mengenai kekristenan. Jadi ingat itu di dalam nalarmu yang tak seberapa itu. Ingat itu. Nah, mengapa seorang Muslim tidak dapat percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Jawabannya sederhana, karena Muslim tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, itu adalah jawaban yang sangat penting yang perlu Anda ingat, tapi jawaban itu perlu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mengapa seorang Muslim tidak dapat percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Nah, ada sejumlah alasan teologis yang bisa dikemukakan mengapa seorang Muslim tidak dapat percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Tapi dalam video ini saya hanya akan membahas satu saja. Kemudian saya akan membahas alasan-alasan teologis yang lain di dalam seri-seri selanjutnya dari video ini, supaya video ini tidak menjadi sangat panjang. Jadi saya tidak akan argue di dalam video ini mengapa Tuhan bisa menjadi manusia. Justru sebaliknya, saya akan argue bahwa mereka yang mengklaim Tuhan tidak bisa menjadi manusia, sebenarnya klaim itu akan memimpin kepada sebuah absurditas teologis yang akan saya buktikan di dalam video ini. Kalau Anda mengklaim Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda harus sadar bahwa klaim itu sendiri merupakan kontradiksi terhadap salah satu dari 3 properti unik dan prerogatif yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Yang pertama, omnipresent, kemahahadirannya
omniscience, kemahatauannya, dan omnipoten, kemahakuasaannya. Ketika Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda tidak dapat melepaskan diri bahwa klaim itu bertabrakan secara logis dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau klaim Anda bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia bertabrakan, berkontradiksi dengan kemahakuasaan Tuhan, maka itu berarti klaim itu merupakan penolakan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau klaim itu merupakan penolakan terhadap kemahakuasaan Tuhan, maka Anda bukan hanya menolak salah satu atribut unik dan prerogatif dari Tuhan, tapi Anda sekaligus menolak Tuhan sebagai Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat disebut sebagai Tuhan kalau Dia tidak maha kuasa. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Anda harus mengaku bahwa Tuhan bukan Tuhan. Nah, memang Anda masih bisa ngeles bahwa penggunaan kata negatif bagi Tuhan tidak bisa, tidak selalu berarti penyangkalan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Misalnya kita bisa berkata Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Menyatakan Tuhan tidak bisa berbuat dosa tidak berarti menyangkali Tuhan Maha Kuasa. Sebab berbuat dosa merupakan kontradiksi terhadap kekudusan dan kesucian Tuhan. Jadi sekali lagi mengatakan Tuhan tidak bisa berbuat dosa tidak berarti menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Itu betul, tetapi itu adalah false analogy, karena Tuhan menjadi manusia sambil tetap adalah Allah sejati atau Tuhan sejati tidak merupakan kontradiksi dengan sifat, natur, atau atribut manapun dari ketuhanan. Jadi ya, mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia merupakan penyangkalan, kontradiksi terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau Anda berkontradiksi, menyangkal kemahakuasaan Tuhan, maka Anda mengatakan Tuhan bukan Tuhan. Sebab tanpa maha kuasa, Tuhan bukan Tuhan sama sekali. Nah, Anda juga tidak bisa argue menentang Tuhan menjadi manusia seperti yang dikemukakan oleh imam ini. And what does that mean anyway? To say that something is man and God at the same time. It's an impossibility to say that something, by definition, God is infinite, self-sufficient, and eternal. Human beings, by definition, are temporary, mortal, and needy. How can something be eternal and temporary both at the same time? How can something be self-sufficient and needy both at the same time? How can something be eternal and finite both at the same time? Nah, apa yang dikemukakan oleh imam tadi hanya bisa dianggap persuasif, baik secara logis dan teologis, jika dua hal. Pertama, argumen itu persuasif jika kekristenan percaya bahwa ketika Tuhan yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas, Tuhan yang tidak terbatas itu kehilangan ketidakterbatasannya. Tapi itu absurd, itu tidak pernah ada di dalam kekristenan. Atau yang kedua, argumen itu bisa persuasif jika Yesus hanya memiliki satu sifat, satu natur, either natur kealahan atau natur kemanusiaan. Tetapi itu juga tidak pernah ada di dalam kekristenan. Kristologi kekristenan bukan kristologi abal-abal yang dijual oleh tim AWF dengan para kristolog balonnya seperti Masud, Insan Mokoginta, dan Menakem Ali, yang bahkan konsep-konsep dasar mengenai kristologi kekristenan saja mereka tidak paham, bahkan seringkali strawman ketimbang merepresentasikan doktrin itu secara tepat. Nah, di dalam kristologi kekristenan ada doktrin spesifik yang disebut dengan hypostatic union, yaitu bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, dua sifat, dua esensi, yaitu sifat kealahan yang sejati dan sifat kemanusiaan yang sejati. Itu sebabnya di awal video ini saya katakan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati.
Nah, kalau Anda ingin mengejar bagaimana bisa di dalam satu pribadi terdapat dua sifat, sifat kealahan dan sifat kemanusiaan yang sejati, itu juga sudah dibahas di dalam kristologi kekristenan, di dalam doktrin spesifik yang disebut dengan communicatio idiomatum. Jadi Anda hanya perlu membaca literatur-literatur Kristen, khususnya literatur-literatur dogmatika, sistematik teologi, khususnya mengenai doktrin inkarnasi, doktrin Tuhan yang menjadi manusia, untuk Anda paham tentang logik dari inkarnasi Kristus. Yang jelas, kalau Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan oleh imam tadi sebagai seorang muslim, maka Anda juga harus menyiapkan jawaban untuk pertanyaan saya, bagaimana bisa Anda mengklaim bahwa Allahmu Maha Kuasa, tetapi Dia tidak sanggup untuk menjadi manusia tanpa kehilangan ketidakterbatasannya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana bisa? Jadi sebagai seorang muslim, Anda tidak dapat berargumentasi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Anda bisa berargumentasi bahwa Tuhan tidak harus menjadi manusia, atau yang kedua, Anda bisa berargumentasi bahwa tidak ada kepentingannya, tidak ada gunanya Tuhan menjadi manusia. Dan untuk kedua isu teologis itu, kekristenan memiliki jawaban yang solid untuk kedua-duanya, tetapi itu isu-isu yang lain dan tidak ada kaitan langsungnya dengan isu yang dibahas di sini. Yang pasti, Anda sekali lagi tidak bisa berargumentasi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tetapi kalau Anda tetap ngotot ingin memegang klaim bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda atas kebodohan Anda yang maha ajaib, sebab dengan mengklaim demikian, Anda baru saja mengatakan bahwa Allahmu tidak dapat disebut sebagai Tuhan yang sejati, karena Dia tidak cukup maha kuasa untuk dapat menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Tuhan yang sejati.